Kinan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan pandangan tajam. Itu menghentikannya di jalurnya. Tuan Tanah yang terkejut berkata, "Sudah kubilang aku tidak ada hubungannya dengan itu. Aku tidak akan membiarkanmu menyematkannya padaku. Jika kamu pergi sekarang, aku bersumpah aku akan menggunakan setiap ons energiku untuk membawamu ke pengadilan." "Pergi saja jika kamu berani," kata Kinan sambil tersenyum. Nada suaranya sangat ramah mengingat ancamannya. Tuan Tanah ingin berdebat lagi tetapi Kinan sudah memalingkan muka. Bingung, dia berdiri di sana, mengindahkan peringatannya. Setelah ambulans datang dan Hendra dibawa pergi dengan tandu, Kinan mengambil langkah sengaja menuju pemiliknya. Mengukur wanita kecil dan kurus di depannya, Tuan Tanah entah kenapa mendengar suara batinnya mengatakan kepadanya bahwa wanita ini tidak boleh dikhianati. Kemudian, dia mulai berpikir 2 kali. Dia secara fisik jauh lebih kuat daripada dia sehingga dia mungkin bisa mencekiknya hanya dengan 1 tangan. Jadi mengapa dia begitu takut padanya? Sebelum dia bisa melakukan apapun, Kinan membuka mulutnya untuk bertanya, "Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini?" "Apa?" Tuan Tanah terkejut. Kinan tidak punya waktu untuk mengejar lingkaran dengannya, jadi dia mengulangi, "Katakan padaku siapa yang memerintahkanmu untuk mengusir kami dari rumah kami dan aku akan melepaskanmu. Atau lain kali kita bertemu adalah di gedung pengadilan." Wanita ini tidak bercanda. Dia tidak menggertak. Inilah yang dikatakan instingnya padanya. Dia memutuskan yang terbaik adalah mengungkapkan kebenaran. Meskipun dia disarankan untuk tidak mengungkapkan penghasut yang sebenarnya, tetapi Kinan jelas tidak akan melepaskannya jika dia tidak memberinya nama. Dia mengukur segala sesuatu dalam pikirannya dan menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya mengajukan gugatan demi memikul masalah orang lain. Tuan Tanah mengangkat bahu dan berkata, "Itu adalah seorang wanita yang memberiku uang untuk mengusir keluargamu. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia kecuali bahwa nama keluarganya adalah Yudatama." Sarah Yudatama. Nama itu segera muncul di benak Kinan. Dia sudah punya rencana untuk berurusan dengan wanita tercela itu, tetapi Sarah menemukannya lebih dulu. Karena dia mendambakan kematian dini, aku akan memberikannya padanya. Kinan berbalik dengan cepat dan masuk ke ambulans. Tuan Tanah melepaskan napas yang dia tidak tahu dia tahan. Di rumah sakit, Kinan dan Gavin diberitahu bahwa Hendra telah melewatkan 2 sesi dialisis. Sebelumnya, Hendra memberitahu mereka bahwa dia memang datang. Ternyata dia menyimpan uang dari pengobatannya sendiri untuk membayar pemulihan Kinan. Penyakitnya semakin parah dan mereka hampir kehilangan dia. Dokter menjelaskan kepada mereka dengan nada muram, situasi pasien agak stabil, tetapi dia tidak dapat bertahan lebih lama tanpa transplantasi segera. Untungnya, ada pembukaan menit terakhir, jadi dengan persetujuan Anda, kami ingin menjadwalkan operasi untuk besok. "Dokter, berapa biaya operasinya?" Gavin bertanya dengan berat hati. "Total biayanya sekitar 700 juta. 700 juta, Gavin hampir tidak bisa membungkus kepalanya di sekitar sosok astronomi itu. Bahkan jika mereka menjual semua yang mereka miliki saat itu, jumlahnya hanya kurang dari 12 juta. Mereka bertahan hidup dengan anggaran 4 juta setiap bulan, jadi 700 juta ini adalah angka yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Namun, dia tahu kesehatan ayahnya berada pada titik kritis. Gavin telah menyaksikan kondisi ayahnya yang memburuk di depan matanya selama 2 tahun terakhir. Sebanyak yang dia takuti hari ini, dia tahu itu akhirnya akan datang. Selain itu, transplantasi ginjal praktis tidak mungkin ditemukan. Fakta bahwa ada pembukaan yang tersedia bahkan dalam waktu sesingkat itu adalah sesuatu yang hanya terjadi dalam fiksi. Dengan kata lain, tidak akan ada kesempatan lain seperti ini yang akan datang. Tapi, di mana dia akan mendapatkan uang sebanyak 700 juta?
Gavin tiba-tiba memikirkan sebuah ide dan dia memberitahu dokter, "Dokter, bisakah Anda membiarkan opsi terbuka untuk kami? Kami akan memberi Anda jawaban setelah kami berdiskusi." Dokter mengangguk, "Tentu saja, tetapi jika Anda berniat untuk melanjutkan operasi, harap ingat untuk membayar tagihan rumah sakit dan tagihan operasi di loket tagihan. Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda terburu-buru, tetapi Anda harus tahu bahwa kesempatan semacam ini sangat langka." "Terima kasih, dokter. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin," kata Gavin dengan serangkaian anggukan. Setelah dokter pergi, dia memberitahu Kinan, "Kak, kita tidak dapat meneruskan transplantasi ini. Aku punya ide. Karena senior sudah berjanji kepadaku bahwa dia akan membiarkanku bekerja di perusahaannya, aku akan menandatangani kerja seumur hidup. Kontrak dengannya dengan imbalan pinjaman cepat." Kinan duduk diam menatap Hendra yang tidak sadarkan diri. Ketika Gavin menyapanya, Kinan menoleh padanya dan berkata, "Berapa banyak uang yang tersisa?" Gavin yang sedih menjawab, "Tidak banyak. Setelah membayar tagihan rumah sakit, kita hanya memiliki Rp150.000. "Berikan padaku," kata Kinan sambil mengulurkan tangannya. Gavin terkejut tetapi masih memberikan sisa uang terakhirnya padanya. "Juga beri aku nomor rekening bankmu," tambah Kinan. Gavin akhirnya bertanya, "Kak, apa yang kamu rencanakan? Aku harus keluar dan melakukan sesuatu." "Jika kamu menerima pesan dari bankmu yang menyebutkan transfer uang masuk, setujui transaksinya," jelas Kinan. Gavin langsung diperingatkan. Dia menghentikannya, "Kak, apa yang kamu rencanakan? Jangan melakukan hal gila. Aku bersumpah aku bisa mencari uang, seniorku kaya dan dia telah mencariku. Aku yakin dia akan memberiku permintaanku. Kamu terlalu khawatir. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Beri aku nomor akunmu, kita kehabisan waktu," Kinan memohon. Gavin memiliki keraguan, tetapi dia juga percaya bahwa kakak perempuannya tidak akan melakukan apapun yang nantinya akan dia sesali, jadi dia memberikan nomor rekeningnya. Sebelum Kinan pergi, Gavin bertanya dengan khawatir, "Kak, apa yang kamu rencanakan?" "Kejahatan komputer adalah tindak pidana." Kinan meninggalkannya dengan senyum dan jaminan, "Vin, yang bisa aku katakan hanyalah bahwa kekhawatiranmu sama sekali tidak berdasar. Ingatlah untuk menyetujui transaksi tersebut." Gavin tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan 700 juta dalam waktu sesingkat itu. Keahlian pemrogramannya sangat mengesankan, tetapi seharusnya tidak memungkinkannya untuk mendapatkan banyak uang dalam batasan waktu mereka. Lagi pula, jika profesi itu sangat menguntungkan, semua orang akan menjadi programmer. Seperti setiap profesi lainnya, itu adalah pekerjaan dengan bayaran yang lambat. Namun, Gavin tidak punya pilihan lain selain percaya pada saudara perempuannya. Ingatan akan wajah tenang Kinan membuatnya tetap waras saat dia gelisah di rumah sakit, melemparkan telepon usang di antara tangannya. Setelah meninggalkan rumah sakit, Kinan menemukan jalan ke kafe internet terdekat. Dia menggunakan sisa uangnya untuk memesan jam sebanyak yang dia bisa untuk salah satu kamar yang tersedia. Selain membaca, Kinan menghabiskan sisa waktunya di rumah sakit untuk mencari cara mendapatkan uang. Di era online kita, bahkan cara menghasilkan uang menjadi jauh lebih bervariasi. Misalnya, banyak perusahaan online menawarkan hadiah uang untuk peretas yang dapat mengetahui kelemahan dalam program keamanan mereka. Para hacker dibayar sesuai dengan ukuran kelemahan yang ditemukan. Tidak hanya itu, beberapa organisasi bisnis akan mengadakan kompetisi peretasan dengan hadiah uang pada acara-acara khusus. Bagaimanapun, Kinan menemukan cara dia bisa memanfaatkan ini untuk mengubah bakatnya menjadi uang tunai.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.